Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Kali ini kita akan belajar tentang apa yang sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus dan sampai dengan kelahiran Yesus. Yaitu kalau kita melihat begitu banyak sekali nubuatan dari para nabi, juga bagaimana malaikat Gabriel datang berulang-ulang, dan malaikat-malaikat yang memenuhi langit Efrata juga datang memberitahukan juga, dan juga tentang Roh Kudus yang berperanan penting. Kita melihat bagaimana sampai Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, Maria, Elizabeth, Zakaria, banyak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami hati bijaksana, pikiran yang terbuka untuk mengerti, untuk belajar, supaya kami tahu siapa itu Yesus sesungguhnya, yang kerap kali ditolak oleh banyak orang, padahal itulah juru selamat yang memberikan kepada kami keselamatan dengan cuma-cuma. Ampuni segala dosa salah kami, buat supaya hati bangsa, semua orang Tuhan boleh melihat kebenaran ini, dan mereka boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita lihat tentang ajaran Yesus dan tentang kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat dulu saudara tentang kronologisnya, yaitu silsilanya. Si Yesus itu dari siapa, ya lahir dari mana, dan apa keturunan sebelum-sebelumnya. Siapakah itu? Mungkinkah saudara akan bertanya, itu mungkin ini, tapi yang jelas itu Yesus disebut juga anak Daud, tunggul Isai. Nah, kita lihat itu dulu supaya semua menjadi benar dan terbuka semuanya. Kita lihat dulu. Silsilah Yesus 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 6a. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, yaitu anak Abraham. Nah, kita mulai dari cerita ini adalah Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Dari sini kita melihat yaitu warna merah, yaitu kalau kita lihat Boas itu ternyata anak dari Salmon yang juga menikah dengan Rahab. Rahab itu kalau kita lihat adalah yang ada di Yeriko ketika mau dihancurkan. Rahab menolong, yaitu pengintai itu. Nah, itulah kemudian Rahab diselamatkan dan dinikah oleh Salmon sehingga memperanakan Boas. Dan Boas kemudian kita tahu yaitu menikah dengan Rut, orang Moab itu, yaitu menantu dari Naomi, dan akhirnya memperanakan Obed. Dan Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Kita lihat terus. Jadi di sini kita lihat ada dua orang perempuan itu bukan daripada bangsa Israel, yang satu dari Yeriko, satu dari Moab. Nah, kita lihat terus. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, dan Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, dan Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Kita lihat selanjutnya. Jadi ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, dan Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan,
Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Jadi Yakub ini bukan Yakub papanya Yusuf, anaknya dari yaitu Ishak, bukan. Tetapi Yakub ini melewati sudah beberapa generasi. Ini Yakub di luar daripada anaknya yaitu Ishak, bukan. Tetapi keturunannya iya. Nah, Yusuf juga bukan berarti Yusuf ini yaitu Yusuf daripada anaknya Yakub yang cucunya Ishak, bukan, atau cucunya dari Abraham, tetapi dari keturunannya iya. Kalau gitu kemudian Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, ada 14. Nah, kita lihat selanjutnya. Nubuatan kelahiran Yesus, Mazmur 89 ayat 4 sampai dengan 5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjianku dengan pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Inilah yang kemudian kalau kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Daud itu seperti itu, turun-temurun. Sehingga kalau kita melihat kemudian Yesus turun pun, kalau dalam Kisah Rasul pasal 16 dikatakan juga bahwa Yesus itulah yang kemudian membangun pondok Daud yang roboh. Pondok Daud itu adanya dia membangun kembali, dia meneruskan takhta Daud. Namun bukan bicara tentang kerajaan Daud secara fisik, namun kerajaan surga yang memenuhi bumi yang kekal. Dan kalau kita mau tarik ke belakang, yaitu dalam kitab Kejadian 12, bagaimana Allah berfirman kepada Abraham bahwa dari keturunan mula, maka semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, itu kemudian kalau kita melihat sampai ke Daud kemudian janji Tuhan juga sampai keturunannya, dan itulah Yesus kemudian mendirikan kerajaan surga, bukan kerajaan Yehuda, bukan kerajaan Israel. Lukas 1 ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ini saudara sudah jelas. Nanti kita akan melihat Lukas pasal 1 ayat selanjutnya itu nanti setelah itu. Tapi kita akan melihat ini, bahwa nubuatan itu memang sudah ada sejak zamannya Abraham, zamannya Daud, dan terus-menerus ada sepanjang para nabi memang menubuatkan tentang Yesus Kristus itu. Tetapi yang perlu kita ingatkan sekarang, bahwa yang disebut pondok Daud roboh itu bukan berarti saudara gereja kembali kepada nyanyian-nyanyian Daud, bukan. Tetapi kembali kepada kerajaan janji Tuhan kepada Daud, yaitu kerajaannya turun-temurun dan sampai kekal. Itulah Yesus mendirikan kerajaan surga. Kalau kita bicara tentang pondok Daud yang roboh, yang diartikan tentang pujian penyembahan, kalau kita melihat Yesus tidak melakukan hal itu loh, saudara. Tetapi itu memang ada, dan itu memang baik juga untuk menghadap kepada Tuhan. Namun bukan itu tafsiran untuk pondok Daud yang roboh. Tetapi itu menunjukkan tentang Yesus itulah membangun kerajaan surga yang sampai kekal dan sampai ke ujung-ujung dunia. Dan itulah gereja saudara dan saya. Kita lihat terus ayatnya. Nubuatan kelahiran Yesus, Mika pasal 5 ayat 1, yaitu perjanjian lama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah lihat ini, bahwa memang harus lahir di Bethlehem, ya, dari keturunan Yehuda, yaitu nanti melahirkan keturunan Daud juga, tapi dari unsur Yehuda. Sesuai tadi kita lihat 14 pertama. Terus 14 kedua kita tahu bagaimana kemudian Daud kemudian turun ke bawah. Setelah itu kita lihat 14 terakhir itu. Ternyata Yesus yang lahir di Bethlehem ini sejak purbakala sudah ada. Dan permulaannya sudah ada. Dan itulah yang akan memerintah Israel secara rohani. Matius 2 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itulah Yesus lahir di Betlehem. Kenapa kok bisa lahir di Betlehem ya? Padahal Yusuf itu memang kelahiran Betlehem, tetapi kemudian dia bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret. Dia bertunangan dengan Maria di Nazaret. Dan kemudian raja daripada Agustus ini, Kaisar Agustus ini, Romawi, memerintahkan semua seluruh dunia, yaitu dari Mesir, Israel, sampai Roma, sampai Inggris, semua harus kembali ke daerah mereka kelahiran masing-masing untuk didata. Ini bukan kebetulan. Untuk menggenapi itu, saudara. Sehingga akhirnya Yusuf dan Maria terpaksa, walaupun sudah bunting atau hamil besar, mereka berjalan menuju ke Betlehem. Dan sampai di Betlehem, mereka melahirkan anak. Itulah yang bukan direka-reka oleh manusia, bukan oleh orang Kristen, orang Israel, tetapi oleh Raja, saudara Kaisar Agustus, yaitu anak angkat dari yaitu Julius, saudara tahu Kaisar Julius Caesar, saudara. Itu anak angkatnya. Kita lihat terus selanjutnya. Nubuatan kelahiran Yesus, Yesaya 7 ayat 14. Ini perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan itulah kita lihat seorang perempuan mengandung, ya perempuan muda, melahirkan seorang anak laki namanya Immanuel. Itulah Yesus, perjanjian lama. Kemudian, ya dalam perjanjian baru, waktu Yesus, saudara, itu lahir atau menjelang kelahirannya, bagaimana kemudian malaikat juga menginformasikan juga bahwa yang lahir ini adalah Yesus, Juru Selamat dunia, adalah Tuhan, dan itulah yang ditulis dalam firman Tuhan, kitab Yesaya, yang disebut Immanuel. Dan Yesus adalah Immanuel itu juga. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah Allah turun jadi manusia. Kita lihat selanjutnya. Pelayanan malaikat kepada Zakaria. Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria, yaitu imam saat itu yang diundi masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Lah, saya ulangi, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Itulah yang dinubuatkan juga dalam kitab Yesaya. Bahwa saudara ada seorang nabi yang akan membuka jalan bagi Yesus. Yang disebut suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Sehingga Imam Zakaria yang mandul dengan istrinya yang sudah usia tua. Dia ketika masuk ke ruang Maha Kudus seorang diri karena tidak boleh banyak orang, hanya satu. Dan ketika dia diundi, dia yang masuk. Berjumpa dengan malaikat Gabriel itu menyampaikan tentang kelahiran Yohanes ini. Untuk menggenapi semuanya. Kita lihat dulu Lukas pasal 1. Ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarnya pada waktunya. Yakinlah saudara, itu Gabriel sesungguhnya. Banyak orang mengaku, saudara, oh malaikat Tuhan datang, Gabriel memberikan wahyu. Tetapi kemudian tidak ada tanda-tanda.
Apalagi yang disampaikan wahyu atau firman itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Gabriel menyampaikan kata dari orang-orang tertentu bahwa Yesus gak mati lah, Yesus kawin lah, Yesus jelas salah, saudara. Padahal ini kalau Gabriel menyatakan benar, soal apa? Kalau kita katakan Gabriel, karena Zakaria sudah lanjut umur, Elisabeth sudah tua. Tetapi dikatakan ini tandanya kamu akan melahirkan dan kamu akan bisu. Karena kamu gak percaya, Imam Zakaria kemudian menjadi bisu beneran. Sampai orang terkejut. Sampai lahirnya Yohanes Pembaptis itu, ibunya memberi nama Yohanes. Semua orang berkata, keluargamu gak ada yang nama Yohanes loh. Kalau begitu, kata ibunya, tanya kepada bapaknya. Waktu Zakaria ditanya, siapa namanya? Dia tulis, Yohanes. Terbukalah mulutnya. Dia penuh Roh Kudus dan bernubuat, saudara. Itulah kalau orang percaya Tuhan, pasti ada kuasa Allah bekerja. Kita lihat selanjutnya. Lukas 1, 26-30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Itulah perjumpaan malaikat Gabriel setelah berjumpa dengan Zakaria. Sekian bulan kemudian dia menjumpai Zakaria di Bait Suci di Yerusalem. Sekian bulan kemudian dia menjumpai perawan ini, saudara, yaitu Maria, yang dianggap juga orangnya yang bersih suci, saudara, dan menyampaikan tentang kelahiran Yesus, yaitu kasih karunia. Kita lihat dulu ayatnya itu. Nah, apa yang terjadi kemudian dikatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan hendaklah dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu ayat selanjutnya dalam Lukas pasal 1. Dan disebut juga anak Allah Maha Tinggi, anak kudus, anak Allah. Kata Maria, bagaimana itu terjadi? Aku belum suami. Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Gabriel mengatakan kepada Zakaria dan Elisabeth yang mandul akan punya anak dan punya. Gabriel yang sama berkata kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan terjadi. Sehingga kita yakin Gabriel ini malaikat sungguh dari Tuhan. Karena tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang nggak masuk akal, mustahil menjadi sungguh-sungguh, saudara. Kalau banyak Gabriel kata orang, tetapi saudara, kadang-kadang membuat berita yang tidak benar. Sebab itu kita harus kembali kepada ajaran Yesus ini, percaya. Inilah kita Natal harus tahu tentang kebenaran ini. Sehingga bukan hanya kita merayakan, tapi ada kebenaran hidup itu. Supaya berkat kasih karunia itu juga turun pada kita. Sehingga kita dipenuhi Roh Kudus itu juga. Bukan hanya kita mengandung Yesus, tapi Yesus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Kita lihat Matius pasal 1 ini. Ya, ketika suatu saat, ketika sudah mulai Maria itu hamil, Yusuf ini suaminya melihat dan ingin menceraikan. Saya bacakan ayatnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jelas, malaikat ngomong lagi bahwa Yesus itu dari Roh Kudus. Malaikat bicara kepada Maria, mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf ingin menceraikan Maria. Malaikat Tuhan datang kepada dia berkata, jangan diceraikan. Karena dia dari kandungan dari Roh Kudus. Dan hendaklah dinamakan Yesus. Kita lihat terus ayatnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Persis apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, juga dikatakan kepada Yusuf. Yusuf sama dengan nama Yesus dan juru selamat. Ini nggak main-main. Tentang Yesus itu dikandung dari Kudus sama, saudara. Masakah ini ya berita yang salah? Yang salah adalah yang menentang ini.
Nah, kalau kita lihat seorang yang tulus tidak mau mencemarkan nama istrinya. Seorang yang tulus tidak mau mencemarkan nama keluarganya. Seorang yang tulus tidak mau mencemarkan nama pemimpin, nama jemaat gerejanya, atau saudara, nama gerejanya juga. Banyak orang sekarang, saudara, mencemarkan nama istrinya, suaminya, anaknya ribut, mencemarkan nama jemaat, pemimpinnya, mencemarkan nama gereja. Walaupun itu mungkin salah. Orang itu salah. Tapi ingat, saudara, apa yang terjadi ketika saudara kita lihat Nuh itu dia telanjang karena mabuk anggur. Ham itu melihat kemudian dia mulai ngomong kepada kakaknya, Sem, dan juga kepada Yafet. Akhirnya Sem dan Yafet melihat benar, dia berjalan mundur menutupi dengan kain ketelanjangan papanya. Begitu papanya bangun, siapa yang nutupin aku? Aku, Sem dan Yafet. Kenapa kamu bisa nutupi aku? Karena aku dikasih tahu Ham. Loh, Ham memberitahu apa? Bahwa papa telanjang, mabuk. Sehingga papanya ngomong, seharusnya Ham itu nggak usah ngomong. Ditutup dulu. Gitu. Baru cerita. Jangan sampai aib ini diberitakan ke orang lain. Walaupun aib itu aib biasa. Nah, inilah kemudian Ham menjadi terkutuk. Saudara, jangan lagi. Saudara, walaupun mungkin ada kesalahan dari istri, suami, anak, atau mungkin gereja, jemaat. Jangan menceritakan, mencemarkan. Kita harus mendoakan. Kita harus menjadi bagian. Bukan berarti menutupi, tapi mendoakan. Menyimpan itu, saudara. Biar setiap orang itu berurusan dengan Tuhan. Kalau orang yang tulis seperti itu, makanya Yusuf dipilih untuk sebagai ayah dari Yesus. Bukan karena Yusuf itu keturunan Daud saja. Banyak keturunan Daud juga. Yang lahir dari Bethlehem banyak. Tetapi saudara, dari keturunan Daud yang laki-laki yang lahir di Bethlehem banyak. Yusuf itu yang orang tulus dan taat. Ketika Tuhan bicara, malaikat Tuhan bicara, jangan menceraikan padahal dia ingin menceraikan. Tetapi saudara, dia tidak lakukan. Kita lihat terus. Pelayanan malaikat kepada orang Majus. Matius pasal 2 ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi malaikat Tuhan ini sangat sibuk sekali. Menjelang Yesus mau digandung, sampai Yesus lahir, sampai Yesus besar, saudara. Ya, sampai Yesus di Taman Getsemani, sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik ke surga, peranan malaikat begitu banyak. Jangan sampai Natal ini banyak orang nggak percaya. Sehingga saudara kita melihat kebenaran. Makanya kita harus belajar pendalaman Alkitab. Supaya ketika kita diserang orang, mungkin orang itu maksudnya nyerang. Tapi sebenarnya itu diberikan kepada kita. Untuk kita terangkan kepada dia supaya dia beroleh keselamatan. Tapi karena kita nggak ngerti, jadi timbul perdebatan, perkelahian. Ingat, Tuhan juga bicara melalui mimpi. Kalau dalam mimpi ini, kalau kita melihat begitu banyak. Malaikat menampakkan diri kepada Zakaria, juga kepada Maria, iya. Malaikat menampakkan diri kepada para gembala, iya. Malaikat menampakkan diri melalui mimpi, iya. Melalui siapa? Orang Majus. Melalui Yusuf ketika mau menceraikan. Melalui Yusuf ketika Herodes ingin membunuh anak itu sehingga disuruh bawa ke Mesir. Melalui Yusuf, yaitu dalam mimpi juga. Supaya anak itu dibawa ke Israel karena Herodes telah meninggal. Jadi Tuhan bicara melalui mimpi, tapi tidak semua mimpi dari Tuhan. Saudara, kita harus bisa punya hikmat, tetapi Tuhan itu Tuhan yang hidup. Salah satunya dia bicara melalui mimpi, melalui alam, melalui firman Tuhan. Tetapi tidak semua mimpi dari Tuhan, tetapi juga ada yang dari Tuhan. Sehingga kita harus belajar peka. Minimal ketika kita dapat mimpi itu positif dulu. Apa hal yang positif dulu, jangan dinegatifkan. Contoh, mungkin nggak ada hubungan dengan saya nih Pak, tetapi saya ambil hikmahnya, yaitu ya saya harus hidup bener lah. Minimal Tuhan ingatkan saya lah Pak, seperti itu. Jadi kita positif semua. Nah, jangan sembarangan menceritakan mimpi, saudara. Kalau kita nggak dari Tuhan, terus nggak ada yang nafsirkan, bisa berbahaya. Kita lihat terus. Pelayanan malaikat kepada Yusuf, Maria, dan Yesus. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini mimpi lagi. Dan kemudian dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah. Diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu semua sudah diskenario Tuhan. Mengapa kok nggak Herodes langsung dibunuh aja? Bahkan itu Yesus kan Allah. Walaupun bayi itu orang Majus datang menyembah. Dia bisa ngirim malaikat, kan bunuh saja. Saudara, tidak seperti itu. Karena ada nubuatan bahwa dari Mesir akan kupanggil anakku. Sehingga Tuhan tidak berkuasa mengizinkan itu terjadi. Seperti mengizinkan Kaisar Agustus, yaitu atasannya dari Raja Herodes. Karena Raja Herodes adalah wali negeri, gubernur. Tetapi kalau Kaisar Agustus itu seluruh. Jadi dia rajanya imperium. Menguasai Israel, Mesir. Tiba-tiba membuat pendataan jiwa. Ya, pendaftaran. Nah ini tiba-tiba sekarang Herodes dimasuki setan. Ingin membunuh anak ini. Tuhan izinkan. Dan supaya dibawa, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan bisa lindungi, bisa membunuh Herodes, bisa juga. Tetapi Tuhan izinkan sepertinya harus lari. Untuk menggenapi dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, ada hal tertentu yang harus kita hadapin. Mungkin kita, loh Tuhan kok nggak nolong saya, kok saya harus sampai lari, saya harus sembunyi, saya harus seperti ini. Itu untuk menggenapi sesuatu yang kita nggak tahu. Sebab itu melalui Natal ini tuh, saudara, kasih karunia Allah, kebenaran firman Allah, Roh Kudus, malaikat Tuhan, ya Tuhan berfirman melalui firman dan mimpi, dan jangan menjadi orang yang jahat. Baiklah kita menjadi orang seperti orang Majus yang diingatkan melalui mimpi, yang memberikan emas, mur, kemenyan, saudara, dan sebagainya. Itulah Natal sesungguhnya. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pelajaran tentang Natal ini membuat kami boleh kembali semangat dan percaya menjadi terang dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang Natal juga. Tuhan Yesus memberkati.